Haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GBD Elsyaden Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam acara Renungan 79 yang mengubahkan. Dan kita sudah sampai kepada pembacaan di kitab Mazmur pasalnya yang ke-121. Kita akan baca ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang mudah sekali putus asa ketika mereka diperhadapkan pada suatu pergumulan hidup yang berat. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan hidupnya. Oleh sebab itu merupakan kesalahan yang sangat besar. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan, sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan umatnya bergumul sendirian. Di dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya. Bahkan pemazmur menegaskan kembali di dalam Mazmur 121 ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan bahwa penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Kalau ada dalam istilah bahasa Jawa, disebutkan Gusti boten kesarean, Gusti boten sari. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit, itu artinya Dia sedang melatih kita untuk mengandalkan penuh kepadanya. Jangan pernah kita lari dari proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin itu terasa sakit, tetapi akan mendatangkan kebaikan bagi kita, karena prosesnya butuh waktu, ketekunan, dan itu adalah prosesnya Tuhan. Nah, kembali kepada kata penjaga. Penjaga itu berasal dari bahasa Ibrani dengan artinya kata samar. Ya. Itu digunakan. Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur 121 itu digunakan sampai 6 kali. Ya. Samar itu berarti menjaga, mengawasi, mengamati, menunggu, atau bisa berarti juga merawat, memelihara, menyelamatkan, dan melindungi. Nah, kata kerja ini adalah sebuah penekanan bagi kita bahwa setiap detail hidup kita tidak pernah sedikit pun, tidak pernah sedetik pun luput dari pemeliharaan dan pengamatan Tuhan. Bahwa perlindungannya itu berlangsung terus-menerus, selalu dan selamanya. Entah itu panasnya terik matahari atau dinginnya malam, atau musim kering atau musim hujan, dan di segala kondisi, totalitas pelindungan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita, umat-umat Tuhan. Nah, berbeda sekali dengan dunia yang selalu menawarkan segala sesuatunya yang serba instan, yang serba mudah. Pertolongan, uang atau kekayaan, jabatan, bahkan popularitas. Kita kadang tergiur oleh iming-iming
yang bisa melipat gandakan uang atau investasi dengan bunga yang sangat tinggi tanpa berpikir panjang. Banyak orang berbondong-bondong untuk menyerahkan uangnya. Tapi apa hasilnya? Bukannya beruntung, tetapi malah buntung. Jadi sesulit apapun keadaan kita, mari tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 121 ayat 5, di sana dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ujung dunia manapun kita tidak akan pernah menemukan bantuan atau perlindungan yang sempurna. Bisakah kita menjaga dan melindungi keluarga kita selama 24 jam? Tidak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi perhatikanlah janji firman Tuhannya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 6 sampai ke 8, di sana dikatakan, matahari tidak menyakitimu pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagamu terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, kita kembali kepada awal yang tadi saya katakan. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan bahaya, ada dua tokoh Alkitab, yaitu Yosua dan Kaleb, memberikan teladan yang luar biasa tentang keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel diperhadapkan kepada hal-hal yang mungkin itu tidak mereka sanggup melakukannya, tapi Kaleb dan Yosua, mereka punya iman yang luar biasa untuk tetap berdiri teguh dalam iman mereka. Ketika bangsa Israel meragukan rencana Tuhan dan takut menghadapi bangsa-bangsa yang besar di tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb tetap berdiri di atas mereka untuk mereka percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka dan memimpin mereka menuju kemenangan. Meski tampaknya musuh yang mereka hadapi jauh lebih kuat, mereka yakin bahwa Tuhan lebih besar dari semua rintangan yang ada. Nah, seringkali kita juga merasa takut atau ragu ketika menghadapi kesulitan. Tantangan hidup kita tampaknya itu menakutkan. Dan mungkin kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Namun sama sekali Yosua dan Kaleb, mereka mengandalkan Tuhan. Dan mereka yakin bahwa perlindungan Tuhan dan kekuatan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sesulit apapun, situasi apapun yang menyulitkan kita, Dia berjanji untuk menjaga dan melindungi kita dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, kembali kepada ayatnya tadi, ini merupakan suatu ayat yang luar biasa bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penjaga hidup kita. Dia tidak hanya melindungi kita dari kecelakaan atau bahaya secara fisik, tetapi juga menjaga seluruh kehidupan kita dari keluar dan masuk, dari awal hingga akhir. Dan keyakinan ini seharusnya kita imani bahwa hanya Dialah yang sanggup melindungi kita. Kita diajar supaya iman kita tetap dipelihara. Iman kita tetap percaya, sama seperti Yosua dan Kaleb yang memiliki iman yang luar biasa ketika mereka diperhadapkan kepada suatu masalah yang besar. Dan mungkin bagi bangsa Israel itu merupakan suatu hal yang sungguh menakutkan bagi mereka. Tapi Yosua dan Kaleb
memiliki iman yang luar biasa untuk mereka bisa keluar dari setiap masalah, karena mereka tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya perlindungan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu bersyukur atas perlindungannya, karena Dia selalu ada untuk kita. Puji Tuhan. Nah, Mazmur 121 ayat 7 ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dari hal ini, aplikasi apa yang bisa kita dapatkan? Pertama, bahwa percaya akan perlindungan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita dari bahaya, baik itu secara fisik maupun secara spiritual. Aplikasi kedua yang bisa kita dapatkan adalah kita harus mengandalkan Tuhan dalam kesulitan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak bisa mengandalkan diri kita, tapi andalkanlah Tuhan. Dan kita percaya bahwa Ia akan menjaga dan melindungi kita. Hal yang ketiga adalah hidup dengan iman. Ayat ini mengingatkan kita untuk hidup dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Yang keempat, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan menjaga kita. Kita tidak perlu takut akan apapun, termasuk kematian, termasuk penyakit atau kesulitan lainnya. Kita percaya hanya Tuhan yang sanggup melindungi kita. Yang terakhir, selalu bersyukur. Kita bisa bersyukur atas perlindungan Tuhan yang luar biasa dan janjinya yang setia. Dari hal tersebut kita juga bisa mengaplikasikan Mazmur 121 ayat 7 ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, mulai hari dengan doa. Bapak Ibu, mulai hari ini dengan berdoa dan meminta perlindungan Tuhan. Kita bisa berdoa, Tuhan, aku percaya Engkau menjaga aku hari ini. Lindungi aku dari kejahatan dan kesulitan. Yang kedua, kita harus membaca firman Tuhan. Baca Mazmur 121 ayat 7 ini setiap hari untuk mengingatkan diri kita akan janji Tuhan yang luar biasa, bahwa perlindungannya selalu ada menyertai dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah percaya dalam kesulitan. Ketika menghadapi kesulitan, ingat janji Tuhan dan percaya bahwa Ia menjaga kita. Yang keempat, jangan lupa bersyukur. Bersyukur atas perlindungan Tuhan dan janjinya yang setia kepada kita. Puji Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan tempat perlindungan. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang sempurna. Amin. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08132 742 0088. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya apa yang sudah Engkau sampaikan kepada umat-umat-Mu itu merupakan suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata
bahwa Engkau akan menjaga kami, Engkau akan melindungi kami, sama seperti Engkau mengasihi Yosua dan Kaleb. Kami percaya iman mereka boleh menjadi contoh dan teladan bagi kami, supaya kami pun dapat memiliki iman seperti mereka. Percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kiranya Engkau akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu malam hari ini, supaya mereka tetap dikuatkan, mereka tetap memiliki iman yang luar biasa, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, tempat perlindungan kami, tempat pertolongan bagi kami. Engkaulah penjaga kami, Engkaulah tempat perlindungan kami yang sempurna. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus akan terus berbicara dalam kehidupan mereka lebih dalam lagi, sehingga mereka boleh berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tolonglah keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang, yang berkuasa menyelamatkan jiwa keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.